Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Abai Teknisi. Jadi sekarang kita akan memperbaiki satu unit speaker aktif portable. Nah, jadi speaker aktifnya itu ini mereknya Brand Power, dan untuk spesifikasi kita lihat pada bagian belakangnya. Oh, nggak ada ya teman-teman, nggak ada labelnya pada bagian belakang. Dan pada bagian depan ini tadi tulisannya profesional sound system, dan ini produk dari Brand Power. Oke, nah jadi ini itu kata si pemiliknya, kerusakannya itu dia ketika dinyalain dia nggak ada suaranya sama sekali. Oke, sekarang saya akan coba untuk nyalain. Nah, jadi seperti ini udah nyala ya teman-teman, ada lampu RGB, lampu RGB nya udah nyala, dan panelnya pun itu udah kelihatan ya teman-teman. Nah, jadi ini desisnya pun ini nggak ada sama sekali, tetapi ini ketika volume saya putar-putar ini ada respon ya. Nah, jadi ini ada respon ketika diputar-putar potensio volumenya. Oke, jadi seperti ini ya kerusakannya. Dan sekarang saya akan bongkar dulu casingnya. Nah, di sini agar lebih cepat untuk bongkarnya ini saya menggunakan bor cordless biar lebih cepat. Dan nanti di sini kita akan ukur dulu pertama-tama itu tegangannya dulu ya teman-teman. Kita akan ukur tegangannya, kita sesuaikan dari tegangan baterai, nanti kita akan cek sampai ke tegangan yang menuju IC audionya. Oke, jadi seperti ini isi di dalam speaker aktif portable-nya tadi. Dan bisa kalian perhatikan di sini ada dua buah IC. Dan ini IC yang pertama itu sepertinya untuk pemutar media playernya ya teman-teman, atau pemutar musik. Dan ini yang kedua, nah yang kedua ini yang dekat dengan induktor itu IC audionya. Dan nanti kita akan cek dulu tegangan pada bagian rangkaian IC audionya ya. Speaker aktif ini dia hanya menggunakan satu buah baterai tipe 18650, dan rangkaian di sini cukup simple ya teman-teman, nggak terlalu besar kali mainboardnya. Di sini ada tempat micro SD atau memory card dan port USB. Dan di sebelahnya lagi ini ada jack 3,5 mili dan konektor charger. Oke, jadi sekarang saya akan ambil dulu multitesternya, jadi kita akan ukur tegangannya. Oke, sekarang kita akan cek dulu tegangan untuk pada baterainya. Di sini ada 4 volt ya. Oke, lalu kita akan cek dulu pada bagian mainboardnya apakah ada tegangan, dan nanti kita akan menyesuaikannya dengan tegangan yang menuju rangkaian IC audionya. Jadi di sini untuk groundnya di sini
prop hitamnya saya tempelkan pada body trim portnya, dan untuk prop merah di sini saya akan tempelkan. Oke, saya akan nyalain dulu ya teman-teman. Oke, sudah menyala. Oke, sekarang kita cek di sini. Oke, ada tegangannya. Nah, ada tegangan pada bagian IC audionya. Oke. Oke, pada bagian induktornya di sini coba kita cari dulu groundnya ya. Oke, kita zoom dulu ya teman-teman biar teman-teman bisa lihat. Oke, kita cari posisi yang tepat dulu ya teman-teman. Oke, sekarang kita cek lagi pada bagian IC audionya ada tegangan. Lalu untuk induktornya di sini ada juga tegangannya 4 volt. Kita cek lagi langsung di kaki IC audionya. Oke, kita cek coba kalau ada. Oke, nah ada, ternyata tadi belum tepat ya teman-teman. Oke, sudah ada tegangan. Oke, jadi di sini karena tegangannya ada 4 volt, jadi kemungkinan di sini kerusakannya itu terletak pada IC audionya. Jadi sekarang kita akan intip dulu menggunakan mikroskop digital untuk seri IC audionya ini berapa ya, karena ini nggak kelihatan ya teman-teman, sangat kecil sekali tulisannya. Jadi saya akan menggunakan mikroskop digital. Oke, jadi di sini saya akan ngerekamnya, nanti teman-teman bisa lihat berapa serinya. Oke, kita zoom dulu ya teman-teman. Oke, nah sudah terlihat. Di sini itu serinya. Coba tunggu bentar. Kita lepaskan. Oke. Di sini itu serinya CS 83501E. Jadi untuk serinya ini CS 83501E ya teman-teman. Oke. Nah, jadi berhubung IC audio seri yang tadi ini saya nggak punya stoknya, jadi di sini alternatifnya saya menggunakan modul mini amplifier. Ini serinya itu PAM 8403 ya untuk serinya. Dan di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara memodifikasi ini IC audio yang lama ini. Nanti saya akan melepasnya dan memodifikasi dengan mengganti menggunakan IC audio atau modul gitu ya, modul mini amplifier PAM 8403. Oke, jadi di sini saya akan cari posisi yang pas untuk peletakan modul mini amplifiernya atau modul PAM 8403 nya. Di sini saya menggunakan double tip yang tipe 3 mili ya teman-teman. Dan di sini saya akan menempelkan pada bagian belakang ini, pada bagian bawah ya gitu ya, yang enggak ada komponennya. Dan di sini nanti saya akan menunjukkan jalur-jalurnya yang akan kita gunakan. Dan di sini kita nggak perlu memutus jalur-jalur yang lain ya pada rangkaian bawaan modul amplifier atau IC audionya. Jadi di sini kita hanya melepas IC audionya saja yang lama tadi ya, yang kita nggak punya stoknya.
Jadi agar mudah ditekuk-tekuk atau di bengkok-bengkokin gitu ya teman-teman. Jadi di sini saya sarankan untuk menggunakan kabel yang ukurannya kecil aja, karena ini kan wattnya pun nggak terlalu gede kali ya teman-teman. Oke, jadi untuk yang pertama itu di sini saya ambil tegangan plus atau tegangan positif atau tegangan 4 voltnya tadi itu dari jalur yang kita ukur tadi ya teman-teman, jalur pada bagian IC audio yang tadi. Jadi usahakan sebelum memodifikasinya kita harus cek dulu tegangan sumbernya berapa volt, jangan sampai terbalik, dan gitu juga nanti untuk input audionya ya. Jadi nanti untuk input audionya kita akan gimana ya, cek dulu tegangan yang paling rendah itu berapa volt. Jadi nanti kita akan coba satu-satu pada bagian jalur IC audionya, karena di sini saya nggak ada buka skema sama sekali ya untuk rangkaian speaker aktif portable ini. Jadi saya di sini cukup lihat-lihat aja di sini. Oke, untuk kabel negatif di sini bisa teman-teman lihat, saya akan solderkan pada body ground yang banyak timah atau solderan timah yang terbuka ini ya teman-teman. Oke, jadi di sini saya akan solderkan di situ ya. Oke, jadi seperti ini. Oke, bisa teman-teman perhatikan itu. Oke, lalu di sini kita akan lihat jalur untuk output menuju ke speakernya. Nah, jadi itu ada 2 buah pin untuk menuju ke speaker. Oke, berhubung modul PAM 8403 ini dia stereo, jadi di sini saya hanya mengambil jalur bagian R-nya saja ya. Jadi di sini kita akan ambil jalur R-nya saja untuk output, dan begitu juga nanti untuk inputnya, nanti input audio kita akan pakai yang bagian R-nya juga. Oke, jadi di sini kita akan solderkan lagi. Nah, jadi tadi saya bilang untuk melepas hanya melepas
IC audio bawaannya aja ya, jadi kita nggak perlu putus-putus jalur yang lain. Jadi di sini saya akan melepas IC audionya. Jadi di sini karena blower saya nggak saya nyalain tadi, jadi di sini saya hanya menggunakan solder saja. Oke, sudah terlepas. Jadi di sini IC audio ini kita nggak gunakan lagi, jadi itu cukup dilepas aja. Dan jangan lupa untuk membersihkan sisa-sisa timah bekas IC audionya tadi ya, agar tidak ada yang short. Oke, setelah sudah bersih kita akan lanjut solder lagi pada bagian input audionya. Oke, jadi di sini saya akan coba untuk menyolderkan pada pin bekas IC audionya tadi. Saya akan coba dekat bagian komponen kapasitor yang di seri dengan resistor. Oke, jadi sebelum kita solderkan ke input modul PAM8403 nya, kita ukur dulu tadi tegangan pada pin yang kita solderkan menggunakan kabel tadi. Di sini kita akan nyalain speaker aktif portable-nya. Kita ukur lagi, di sini ada 4 volt. Oke, dan kita ukur lagi. Oke, kita zoom dulu ya biar teman-teman bisa lihat. Nah, jadi di sini seperti ini. Nah, ini pada pin nomor 4 ya teman-teman. Jadi di pin nomor 4 ini kita akan ukur jalurnya, ada tegangan berapa volt dia. Oke, nah jadi rangkaian ini dia di sini ada satu buah resistor dan kapasitor, dia di seri menuju ke kaki IC audio yang lama tadi ya teman-teman. Oke, coba bisa teman-teman perhatikan. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi itu. Oke, jadi setelah tadi tegangannya tadi dia nggak mencapai 4 volt, jadi ini aman. Kita akan cobanya, kita akan coba langsung solderkan lagi ke pin input audio yang ada tulisan huruf R nya, karena tadi outputnya kita menggunakan channel yang R, jadi untuk input pun kita menggunakan channel R juga. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman, instalasi pengkabelannya tadi. Bisa teman-teman perhatikan dan usahakan jangan sampai terbalik, kita harus benar-benar teliti. Jadi seperti ini. Untuk tegangan 5 volt bisa kita cek lagi ya, ini ada tegangan 5 volt, di sini keterangan 5V menuju ke ini ya. Nah, di sini ini tegangan 4 volt tadi yang kita ukur pakai tester. Untuk outputnya juga ini di sini
output R, min dan plus. Ini ada keterangan outnya. Ini langsung menuju ke speaker. Ini ada soket gitu ya, ada dua buah besi atau kaki gitu ya. Dan untuk inputnya ini input R karena tadi kita menggunakan channel R, ini inputnya R juga menuju ke dua buah komponen tadi ya teman-teman, kapasitor dan resistor yang di seri. Oke, jadi sekarang kita akan langsung tes. Kita akan pasang dulu soket-soketnya. Dan untuk teman-teman jangan sampai pemasangan soketnya itu terbalik. Misalkan pemasangan sebelumnya itu harus sama dengan pemasangan yang sekarang. Nah, di sini ada 3 buah soket dan 2 buahnya itu di sini itu untuk lampu LED-nya atau lampu RGB gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, kira-kira sepertinya, saya pun kayaknya sih lupa juga. Kita akan tes dulu. Nah, oke, sudah menyala. Berarti ini sudah pas pemasangan soketnya. Oke, kita cabut lagi, pasang lagi. Nah, seperti ini. Oke, berarti soket warna biru ini untuk ke speakernya tadi ya teman-teman. Oke, jika sudah pas kita akan coba nyalain lagi. Oke. Oke, sudah menyala. Oke, kita nyalakan lagi seperti ini. Oke, sekarang kita akan rapikan dulu, lalu kita tes lagi. Oke, jadi di sini saya letakkan di atas kursi aja teman-teman. Oke, jadi di sini saya ngetesnya pakai koneksi Bluetooth. Oke, kita cari dulu nama perangkat Bluetoothnya. The Bluetooth device is ready to pair. Oke, kita cari di sini. Oke, ini dia BT speaker namanya. Nah, perangkatnya BT speaker. The Bluetooth device Oke, sudah terhubung. is connected successfully. Oke, langsung aja ini kita putar. Kita putar lagunya. Oke. Oke, bisa teman-teman dengerin di sini sudah menyala ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya sebenarnya sih untuk memperbaiki
speaker aktif portable seperti ini yang kerusakannya itu IC audionya, sebenarnya jika spare partnya ada kita langsung aja memasangnya dan nggak perlu memodif-modif seperti tadi ya teman-teman, kayaknya sih ribet. Tapi di sini itu tadi adalah alternatif kita atau cara kedua kita jika stok IC audio untuk speaker aktif portable bawaannya tadi itu kita nggak punya, dan customer pun dia ingin speaker aktifnya itu cepat selesai dan cepat kembali digunakan seperti biasa. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.